Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tema kita terakhir sudah sampai di bab yang kelima. Sepertinya kita baru membahas hadis yang pertama, yaitu hadis tentang dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril yang menanyakan di situ tentang Islam, kemudian dijawab oleh Rasul. Setelah itu nanya lagi tentang iman, dijawab pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nanya ihsan. Inilah yang terkait dengan bab kita. Jadi kalau orang sudah memiliki sifat ihsan, berarti dia memiliki sifat al-muraqabah, merasa selalu diawasi, dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kata Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan ka'annaka. Kalau memang tidak bisa seperti itu, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kita harus yang merasa saja bahwa Allah sedang melihat kita. Macam keberadaan kita saat ini, insya Allah Allah tahu betul apa yang kita lakukan ini. Jangankan fisik kita ini, gerak-gerik hati kita pun juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Nabi yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sebenarnya yang paling asasi, kata Nabi SAW, Allah itu tidak melihat kepada performa dirimu, kecantikan dan ketampahanmu, tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah gerak-gerik hati kita. Apalagi fisik kita ini yang asalnya, gerakan hati saja, niat kita ini mau kemana, tujuannya apa, untuk apa, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin yang sebenarnya selalu menata hati, menata niat ini, yang menjaga apapun yang kita lakukan selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya bahas panjang lebar. Izinkan saya melanjutkan hadis yang kedua
Wa an Abi Dzar Jundab ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Rupanya hadis yang kedua ini langsung dua sahabat sekaligus Pak yang meriwayatkan hadis ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya hadis ini. Apa dua sahabat ini? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Masyaallah. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta. Kalau kita artikan haitsu ma kunta ini Bapak, Ibu, dimanapun kau berada, ya, di waktu kapanpun pula dan dalam kondisi bagaimanapun pula jemaah sekalian. Jangan hanya ada di masjid Raudhatul Jannah saja Pak. Jadi kita selalu merasa dipantau oleh Allah, tidak hanya di masjid, tapi juga takwa itu ada di rumah. Di rumah itu masih ada suasana takwa. Takwa itu juga ada di kantor. Ya, ketakwaan itu juga ada di saat kita sedang berolahraga. Ketakwaan itu juga ada di saat kita sedang masuk ke pasar, ke mall, ke plaza, ke tempat-tempat yang lain. Jadi Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamai kita Pak, dimanapun kita berada. Takwa itu tidak hanya di Mekah, di saat keliling Ka'bah, tawaf, melaksanakan umrah. Ya, takwa itu juga ada di saat kita berada dalam hotel. Ya. Takwa itu ada di saat kita di atas pesawat, ya, sampai ke Indonesia, dimanapun kita berada, selalu merasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Maksudnya bertakwalah kepada Allah di tempat manapun pula. Kemudian di waktu kapanpun pula. Jangan hanya bertakwa di waktu subuh. Ya, nanti duha tidak ada takwa. Ya, jam 10 tidak ada takwa. Tetap 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, merasa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan takut kepada Allah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah di tempat manapun pula, di waktu kapanpun pula. Takwa tidak menunggu Ramadan. Ya, walaupun ayat-ayat takwa itu paling banyak berada di bulan Ramadan, tapi berada pula di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, termasuk juga di bulan Maulid ini Pak, bulan Rabiul Awal ini. Ya, kita terus merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala ayyi halin anta. Takwa juga dalam kondisi bagaimanapun pula. Karena ada orang bertakwa di saat dia bersedih Pak. Ini yang paling banyak ya. Kalau banyak masalah, ya, banyak benturan hidup, banyak musibah, ya, banyak muskilah, ya, banyak problem, baru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja jemaah sekalian. Karena Allah juga mengatakan ammayyibul muttarra idza da'a. Maka siapa lagi yang akan merespon, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima doa-doa orang yang sedang terjepit. Memang boleh. Ya, kita ini dalam kondisi terjepit, dekat dengan Allah. Ketika banyak masalah, banyak problem, dekat dengan Allah. Urusan bermasalah, dekat dengan Allah. Tapi jangan lupa pula, di saat urusan lancar, seharusnya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita senang, kita seharusnya juga lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu tidak menunggu suasana. Ya, ada masalah, tidak ada masalah, saya harus dekat dengan Allah. Saya untung atau saya rugi, saya tetap harus
dekat dengan Allah. Saya sehat atau saya sakit, ya, ini kalau sakit Pak mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sakit ya Allah, isfini ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Nangisnya luar biasa. Ada problem anak, semua kita mendekat dengan Allah. Tapi begitu ada sukses, lancar, lupa lagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang bertakwa itu ittaqillaha haitsu ma kunta. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, di waktu kapanpun pula, dan dalam kondisi bagaimanapun pula. Itu makna ittaqillaha haitsu ma kunta. Subhanallah. Ini kaitannya Pak, hablum minallah ya. Hablum minallah kita ini, ayo kenal Allah, merasa diawasi oleh Allah di tempat, di waktu, dalam kondisi apapun pula. Allah memantau saya, Allah melihat saya. Kalau ini ada Pak, selesai masalah kita ini, masyaallah muslimin. Ya. Nah, yang kedua baru berbicara hablum minan nasnya. Hablum ma'an nafsi, masalah pribadi sekarang Pak. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Ikuti perbuatan burukmu itu, perbuatan kesalahanmu itu dengan perbuatan baik. Niscaya dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begini Bapak Ibu, kita ini manusia, ya, bukan malaikat, juga bukan nabi. Tidak ada Pak satupun di antara kita satu hari itu yang tidak berbuat dosa. Pasti. Apalagi yang berbicara ini Pak, keselio lidah, salah berbicara itu dosa. Ada maksiat mata, lirik sana lirik sini, ya. Ada maksiat telinga, dengarkan sana dengarkan sini, maksiat semua. Ya. Mulut yang berbicara tidak bisa dikendalikan, kadang mengumpat, kadang memfitnah, kadang mengadu domba, kadang menggunjing orang, ya. Kadang pembicaraan tidak ada nilainya, ya, itu dosa Pak. Dan itu sebuah keniscayaan. Apalagi di zaman seperti saat ini jemaah sekalian, dosa itu Pak datang sendiri, bukan kita cari sekarang. Ya. Datang sendiri Pak, kita tidak membentur, tapi dibentur oleh dosa itu. Teko dewe Pak, datang sendiri Pak, dipaksa untuk menikmati kita ini jemaah sekalian. Illa rahimah rabbuna, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah sadar akan bab seperti itu. Tapi kita tidak boleh putus asa Bapak Ibu. Tidak boleh putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam ayat yang lain, la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, yang suka maksiat, ya, yang suka menghayal, yang lisannya tidak bisa dikendalikan, yang matanya liar melirik sana melirik sini, bermaksiat mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang telinganya juga mendengarkan musik apa segala macam, omongan-omongan yang kotor dan jorok. Luar biasa sekali jemaah sekalian. Apalagi kemudian termasuk juga, mohon maaf, dosa besar sekalipun. Jangan kalau sudah sadar tidak boleh putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa akan rahmatnya Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu Pak mengampuni semua dosa kita. Mengampuni semua dosa kita. Semua dosa akan diampuni kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi pada hadis ini yang nomor 2 ini, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Ikuti perbuatan burukmu itu, dosamu itu, langsung imbangi dengan perbuatan baik. Contoh, jadi kalau sampai merasa kadang-kadang suka ngobrol sama teman, walaupun pulang mengaji juga ya Pak, pulang mengaji, mengaji begini, ngerasa nih orang, terus sadar, istighfar langsung aja, kemudian berdoa itu lakukan amal kebaikan, salat 2 rakaat, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, itu juga menghapus apa? Tutfi'ul khati'ah,
as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Betul itu jemaah sekalian. Baca Qur'annya, istighfar yang banyak, akui. Pokoknya imbangi dengan amal saleh jemaah sekalian. Antum ketika sudah merasa sekali banyak dosa, perbanyak saja dengan amal-amal kebaikan. Niscaya kata Allah, kata Nabi, tamhuha, dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak duduknya kita ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Memang betul Pak. Hadisnya jelas itu. Setiap langkah yang sampai langkahkan dari rumah ke masjid ini itu satu langkah derajat kita diangkat oleh Allah. Langkah berikutnya dihapus semua dosa kita. Jadi amal-amal saleh ini jemaah penghapus dosa jemaah. Penghapus dosa jemaah. Semakin jauh rumah kita, semakin banyak dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya secara pribadi kecipratan ini Pak, dari PA ya. Itu setiap roda yang berputar jemaah sekalian ya satu menghapus dosa. Ini kalau rodanya 4 Pak, ya 4 dosa ya. Mudah-mudahan begitu. Semakin banyak fasilitasnya untuk beramal saleh semakin banyak pula. Ya kan ada kaidah Pak. Kadar pahala itu sesuai dengan kadar amal yang kita lakukan jemaah sekalian. Ayo Pak, semua potensi kebaikan yang sampai miliki maksimalkan. Biar nanti semua dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, baru yang terakhir apa kata Nabi? Karena kita tahu Pak, Nabi paham betul kita ini manusia, makhluk sosial ya, yang bakal berinteraksi satu sama lain. Ya, pasti ada apa jemaah sekalian? Ada kegesekan Pak, ada kesalahpahaman segala macam. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian satu sama lain antara manusia ini dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak. Setelah antum akhlak dengan Allah baik, ya tadi takwa itu ya, ittaqillah haitsu ma kunta, itu kan akhlak kita dengan Allah ya Pak sekalian. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, itu akhlak pribadi Pak. Ya apa saya ini? Performa pribadi sambil data, tidak mau bermaksiat kepada Allah, diimbangi dengan amal saleh. Tapi namanya manusia, nanti di antara kita pasti ada interaksi kan ya. Ayo tunjukkan Pak performa kita akhlak yang baik. Dan ingat, ad-din wal khuluq, agama itu ya akhlak itu sendiri ya Mas. Jadi sebenarnya bahasa Nabi kepada kita untuk melihat Pak, bagaimana akhlak kita, bagaimana kualitas agama kita, bagaimana pemahaman agama kita itu bisa kita lihat Pak dari akhlaknya. Bukan dari ibadahnya Pak. Kalau ibadah dengan Allah, ya semua kita bisa jemaah sekalian. Tahajud tiap malam, mohon maaf, Qur'annya tiap hari 1 juz dibaca, subuh sampai syuruk dan tidak turun, tapi pulang ke rumah gelik sama istri Pak. Ngamuan sama istri karena tidak disiapkan kopi panas dari rumah. Istri tidak langsung menyambut suami yang sudah iktikaf di masjid, sarapannya belum siap. Aku ini kurang apa ya? Mulai ngamuk Pak. Ya kurang ikhlas. Nah, saudara sekalian, ini akhlak. Nah, saya sebelum kemana-mana bicara akhlak ini kebetulan Rabiul Awal Pak ya. Kita setiap masuk bulan Rabiul Awal langsung kita teringat sama Rasulullah ya. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau terjebak Pak, apakah ini boleh diperingati atau tidak. Namanya peringatan Pak. Kita bukan ritual, peringatan. Fadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang mukmin. Momentum hari ini Pak, banyak peringatan bagi kita. Salah satunya Rabiul Awal. Kita memperingati bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah. Ingat ya, itu Allah Pak melegitimasi beliau dengan apapun yang ada pada Rasulullah itu telah ada pada kita. Contoh
akhlak yang indah dan memukau bagi kita semua. Zakkallahu lisanahu faqal. Allah telah mentazkiyah, mensucikan lisan beliau, mulut beliau ini. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa. Apapun yang dibicarakan Rasulullah itu, Muhammad itu bukan berangkat dari hawa nafsu. Makanya Rasulullah Pak, semua omongannya itu didengar ya. Ya, semua sabdanya itu ya direkam Pak oleh para sahabat. Karena memang itu tidak berangkat dari hawa nafsu, berangkat dari ketulusan dia, ya, yang ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala pembicaraannya. Saya kadang-kadang berpikir begini, Bapak. Bayangkan Nabi itu dengan sekian banyak istrinya yang diperintah oleh Allah. Ini perlu digarisbawahi biar ibu tidak tersinggung, tidak salah paham. Nabi itu nikah bukan berangkat dari kemauan dirinya, karena nanti banyak ibu-ibu masalah syariat ini yang terkait dengan masalah wanita tidak bisa dibahas oleh laki-laki. Itu yang bisa membahas siapa? Ya wanita juga, bunyainya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paling berat saya itu kalau ngajar fikih wanita, susah. Apa itu darah haid, apa itu darah nifas dan lain sebagainya. Yang bisa detil membahas siapa itu? Ya ibu. Makanya semua masalah fikih wanita yang bahas siapa? Kalau ada Aisyah, ya Hafsah. Kalau ada Hafsah, Ummu Salamah, kan begitu. Kalau ada Ummu Salamah, Sofiyah. Kalau ada Sofiyah, Zainab. Lengkap itu masalah fikih wanita. Karena nanti ada beberapa hal yang sangat sensitif tidak bisa dibicarakan karena Rasulullah. Kalau kemudian coba bayangkan istilah itu cuma Aisyah saja ya Mas, kan bagaimana dia bisa menyelesaikan problem masalah fikih wanita? Ini itu salah satu hikmahnya. Yang menarik Bapak Ibu, itu omongan Nabi Pak, direkam, ya, dihafal oleh istrinya. Kok saya seperti tidak pernah Pak, saya ini Ustaz ada di Surabaya sudah 32 tahun. Ya, karena saya nikah langsung saya ke Surabaya dengan ibunya, tidak pernah omongan saya direkam sama Maryam istri. Qala Muhammad Rahim, tidak pernah. Ini logika. Nabi itu kenapa? Karena omongannya itu dijaga akhlak. Karena semuanya memukau. Kata-kata Nabi itu Pak, qalla dan sedikit tapi menyentuh ya Pak. Sehingga semua, jangan istri, semua sahabat merindukan setiap kata-kata Nabi direkam. Abu Bakar meriwayatkan, Umar meriwayatkan, Utsman meriwayatkan, Ali meriwayatkan, Abu Hurairah sampai 2 tahun berturut-turut tidak ingin pisah dengan Nabi. Direkam semua omongan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, sikapnya Nabi, itu direkam semua. Akhlak ini karena akhlak. Wa ma yantiqu 'anil hawa, karena apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu bukan berangkat dari hawa nafsu. Wa za'a syar'ahu wa khabarahu faqal, maka semua syariat dan berita yang keluar dari mulut Rasulullah itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha, semuanya itu wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa zakkallahu basarahu faqal ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah juga menjaga Pak pandangan mata Nabi. Mata Nabi itu Pak tidak nakal, tidak liar. Mazhab tidak pernah tergelincir dia Mas sekalian. Beliau Pak setiap lihat lawan jenis menundukkan Pak pandangan matanya. Ketika lihat sesuatu tidak pada dilihat, Nabi memalingkan mukanya. Ketika ada aib fisik pada para sahabat yang mencoba untuk seakan-akan Nabi tidak tahu kalau ada masalah pada saudaranya itu, pandangan matanya pun itu penuh dengan akhlak. Kalau pandangan mata kita kan pandangan mata curiga terus Pak ya. Dan pandangan mata fudul, apa fudul? Pingin tahu dosanya orang, senang melihat dosanya orang. Tatabbu aurat dan nas, ngikuti, pingin tahu apa yang terjadi pada auratnya orang lain. Mas. Itu kita. Rasulullah enggak, Allah yang menjaga. Zakallahu basarahu faqad ma zal basaru wa ma tawad, dan tidak pernah melampaui batas Nabi itu dalam memandang.
Wa zakka fu'adahu faqala ma kadzdzaba al-fu'adu ma ra'a. Hatinya pun, hati Nabi Pak juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditazkiyah oleh Allah. Hatinya Pak tidak pernah mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga mengatakan apa? Wa zakka aqlahu faqala. Cara berpikir Nabi, akalnya pun itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad itu, sahabatmu itu bukan orang yang gila. Mana ada orang gila bisa sampai menghafal Quran 30 juz jamaah sekali. Dan uniknya beliau tidak bisa menulis, Pak. Dan nanti tadi saya sampai anda, Pak, saya kalau belajar Al-Quran, bagaimana Nabi? Ya memang Allah, Pak, yang menyuruh. Itu perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang gila, Pak, salbut kata orang Madura, Pak. Apa salbut ini, Pak? Kacau. Quran itu saya tumpang tindih jamaah sekali. Dan luar biasa susunannya, Pak, dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus ada apa? Ada Al-Imran, setelah itu ada An-Nisa, terus ada Al-Maidah, terus sampai An-Nas. Kenapa ayat pertama Iqra, ayat itu kemudian terus itu Nabi menyusun, Pak. Ada beberapa sahabat pilihan Nabi namanya Hamalatul Quran atau Kuttabul Wahyi, penulis wahyu. Tolong letakkan ayat ini ya, kumpulkan pada ayat ini. Letakkan ayat kemarin itu, letakkan pada ayat yang 20 hari yang lalu aku pernah menyampaikan kepada Anda. Kemudian Nabi mengumpulkan semua, Pak. Nabi semaan dengan mereka sampai terjadilah Quran 30 juz seperti ini. Zuhur, Pak, 1400 tahun yang lalu, dan sampai saat ini Quran menjadi mukjizat. Dan itulah akhlak Rasulullah SAW. Sampai dikomentari oleh Aisyah, karena khuluquhu Al-Quran. Kalau anda lihat ingin bagaimana akhlaknya Nabi, itu dari Al-Quran itu sendiri. Itulah Rasulullah SAW. Nah, saudara, kemudian ditutup, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkallahu wa zakkahu kullahu faqala. Maka seluruh apapun yang ada pribadi Nabi secara keseluruhan ditutup oleh Allah. Allah mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada puncak akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak, saya kalau sudah bicara masalah akhlaknya Nabi ini, apalagi Allah juga mengatakan dalam surat Al-Ahzab, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Coba saya lihat ayat itu ya, Pak. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Rijalun sadaqu ma 'ahadullah faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Ya Allah, ini, Pak, ayat ini sering kita baca, apalagi di momentum apa Rabiul Awal ini suka dibaca. Cuma ini baca laqad ja'akum rasulun apa yang dibaca cuma laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pak, ini salah satu kenapa generasi pertama itu sukses, Pak. Jumlah yang sangat sedikit sampai dilegitimasi oleh Allah sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik generasi, Pak, dalam waktu yang sangat singkat 23 tahun. Masyarakat yang tidak diperhitungkan oleh kaum manapun pula, terpinggirkan jahiliyah dan juhala, masyarakat jahiliyah yang neman, Pak, jahiliyahnya wawala dan amya, berada pada kesesatan buta yang nyata. Allah Akbar. Rasul tiba, Pak, dirubah itu ya, Mas, sampai menjadi manusia bangsa yang berperadaban dengan ibu kotanya Madinah itu, Pak. Sampai kemudian Mekah ditaklukkan kembali dalam jumlah cuma 23 tahun, Pak. Gak main-main itu ya, Mas. Tidak ada, Pak.
sejarah Nabi dalam waktu cuma 23 tahun merubah tatanan kehidupan umat secara keseluruhan. Sampai begitu berwibawanya Pak, dua negara besar yang namanya Romawi dan Persia. Kalau sekarang ini kayak Amerika dan Cina Pak, kelepek, takut betul. Kenapa ya? Apa rahasianya? Baca ayat ini Pak. Akhlak. Ini yang kemudian luntur pada kita saat ini Bapak Ibu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua pada sosok Rasulullah ada teladan yang baik. Teladan dalam masalah akidahnya dan menjaga imannya. Teladan dalam ibadah dan ketaatannya. Teladan dalam muamalah dan amal kerja-kerjanya. Teladan dalam jihadnya. Teladan dalam dakwahnya. Teladan pula dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Teladan pula Pak dalam bisnisnya. Semua yang ada pada pribadi Nabi teladan semua bagi kita. Saya punya buku namanya Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Ini berbicara Pak hadis, kumpulan hadis-hadis yang terkait dengan performa fisik Nabi. Itu teladan pula bagi kita. Fisiknya, fisik kan ini Pak. Bagaimana cara duduknya Nabi, berjalannya Nabi, ya, kemudian makannya Nabi, tidurnya Nabi, tersenyumnya Nabi, marahnya Nabi, senangnya Nabi, ya, apalagi dan mas kalian, diamnya Nabi, sikapnya Nabi, sampai para sahabat Pak mengomentari tentang fisik Nabi secara fisik Pak. Bagaimana bentuk alis Nabi, Allah Akbar. Bagaimana bentuk kelopak mata Nabi. Bagaimana pula jidat dan dahi Nabi. Bagaimana pula lesung pipi Nabi. Bagaimana gigi Rasulullah SAW. Ya Allah, mana ada Pak manusia sampai ada dibicarakan begitu. Tidak usah jauh-jauh lah Pak. Ini kita Pak Den Fadil kita dibicara Pak Soekarno Pak, rahimahullah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. 20 tahun Pak dibangga-banggakan. Ada Pak yang bisa mencatat Pak sejarahnya beliau detik sebagaimana detailnya Rasulullah yang 1400 tahun yang lalu. Soeharto Pak 32 tahun. Lalu ya Bapak pembangunan kita. Ada Pak yang kemudian menulis sejarah beliau dari kecil sampai sedetil sejarah siapa? Rasulullah SAW. Memang ini manusia pilihan Pak. Manusia yang sengaja dimunculkan di akhir zaman ini untuk jadi contoh buat kita semua. Coba apa saja Pak, Napoleon atau siapa gitu Pak, Einstein, semua manusia di dunia ini Pak. Dari Adam alaihissalam, bahkan mohon maaf, kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya Pak, dalam kitab suci mereka tidak sedetil sebagaimana apa yang ada dalam Al-Quran ini Mas. Laula Al-Quran Pak, hilang sudah Pak sejarah Nabi Allah Isa alaihissalam. Hilang sejarah ibunda Isa yang namanya siapa? Maryam Pak, sampai ada surat namanya surat Maryam ya, ada surat namanya surat Yusuf Pak, surat Hud, surat Nuh, surat Ibrahim, luar biasa ini masa muslim. Ya kalau sampai lihat Pak dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mereka tidak ada semua kisahnya. Quran Pak ya, karena ini Quran memang penutup dari semua kitab-kitab yang ada ya Mas. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, Allah mengatakan kepada kita rahasianya kenapa sampai bisa begitu terjemah dan sahabat semua komitmen, keyakinan yang nyata betul dalam dirinya, Pak. Karena ada contoh langsung siapa itu? Rasulullah SAW. Sampai Pak dibenturkan dengan masalah goncangan hidup yang begitu dahsyat, perang. Namanya perang Ahzab, dan ayat ini juga ada dalam surat Al-Ahzab. Setelah Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, memang orang akan mendalami Nabi kalau punya orientasi ingin jumpa dengan Allah dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surga ya Allah bersama Rasulullah. Kaji Rasulullah itu, dalami Rasulullah itu, pelajari Rasulullah itu. Maaf ya, saya punya buku Pak, saya
Dulu di masjid saya juga saya kaji ini, di Mujahidin saya juga kaji, di Alisah saya juga kaji. Dan saya tidak pernah bosan mengkaji kitab yang satu yang namanya Ar-Rahiqil Makhtub. Itu berbicara tentang sejarah Nabi, Pak. Itu setiap lembarnya, masyarakat muslimin, terlalu banyak ibrah yang bisa kita ambil. Kadang satu halaman, satu lembar begini, Pak, 2 halaman. Satu lembar kan 2 halaman ya, 1 halaman, Pak. Ini kadang-kadang saya butuh 3-4 kali pertemuan, Pak. Karena begitu dalamnya itu apa yang ada pada Rasulullah SAW. Teladan bagi kita jemaah sekalian. Nah, saudara, apa kata Allah? Walamma ayat berikutnya, Pak. Setelah Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, langsung walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Setelah orang-orang mukmin ini, sahabat Muhajirin dan Ansar ini yang dibina langsung oleh Rasulullah, setelah melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah, kemudian mereka diserang, Pak, oleh pasukan Ahzab. Pasukan perang Ahzab ini, masyarakat muslimin, Pak, Ibu, perang yang mereka itu bersekutu semua. Kufar Quraisy, orang-orang musyrik hal Makkah dan Madinah mengumpul semua bersekutu, Pak. Kemudian orang-orang Yahudi, termasuk juga perselingkuhan dan pengkhianatan orang-orang munafik, itu kompak semua untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat. Apakah sahabat takut? Mohon maaf ya, logika pada waktu itu, Pak, selesai sudah, Pak. Selesai sudah jemaah sekalian. Sampai kemudian dibuatlah perang Khandaq segala macam. Itu jadi mereka juga perang Ahzab jemaah sekalian. Parit yang begitu dahsyat. Itu parit, Pak. Hatta kuda juga tidak bisa melompat. Tidak bisa melompat. Dahsyat perang pada waktu itu jemaah. Mencekam sampai atas inisiasi apa namanya? Salman Al-Farisi untuk buat parit itu jemaah sekalian. Dan buat gundukan yang naik ke Madinah dengan para sahabat tinggal mana saja dari atas. Menakutkan pada waktu itu, masyarakat muslim. Tapi apa yang terjadi? Setelah melihat begitu, nah kata para sahabat, ada ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini Allah janjikan kepada kami dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa maha benar Allah dan Rasulnya. Jadi menghadapi perang, Pak, bukan takut, Pak, senang. Senang, Pak. Kenapa senang jemaah sekalian? Karena mereka hidupnya, Pak, mencontoh langsung tentang siapa? Pribadi Rasulullah SAW. Sehingga nanti ketika ada perang, Pak, ini yang saya tunggu-tunggu, kira-kira begitu bahasanya, Pak. Menang, saya dapat ghanimah, ya, dapat emas, ya, dapat kendaraan banyak, ya, pulang-pulang kita, masya Allah, dapat rezeki banyak. Dari kalah, langsung saya berjumpa dengan Allah. Sampai ada istilah, Pak, apa? Kariman au mut syahidan, hidup mulia, kalau mati syahid, Pak, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takuti? Sampai ulama-ulama terdahulu mengatakan, Pak, ketika mereka sudah disiksa di penjara itu, "Amadza yuridu minni a'da'i?" Apa sih yang mereka kok sampai begitu bermusuhan denganku? Fa imani fi qalbi. Iman sudah ada dalam dadaku. Masya Allah. Wasijni khulwa. Ini sijin, apa sijin, Pak? Penjara. Saya bisa berkhalwat, tidak ada yang ganggu saya berkomunikasi dengan Allah. Wa mauti, kalau saya mati, ditembak, dibunuh, dipenggal leher saya, syahadah. Saya mati syahid, saya langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu Pak, kenikmatan kenapa? Karena ngeliat figur, Pak. Figurnya siapa itu? Rasulullah. Apa figur yang paling mengesankan buat kita? Allah mengatakan, Pak, uswatun hasanah, teladan yang baik pada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita tidak usah bicara umat, Pak. Ayo kita sebelum kemana-mana, Pak, di rumah kita sendiri ya. Halo, kenapa anak-anak kita, Pak, tidak memfigurkan kita? Halo, ayo Pak, renungi bareng-bareng, Pak, termasuk saya juga ini, Pak. Kenapa? Kalau saya lihat sekarang, Pak, tidak ada anak kita ya, anak-anakku udah nggak ada sama sekali, Pak. Tua-tua semua yang ada di sini. Ya mohon maaf saya bicara begini. Kita kan hasil, Pak, beribadah, tapi di rumah, Pak, tidak pernah menyentuh anak kita. Tidak pernah kemudian mengingatkan anak kita yang anak pasti kita bicara, kebetulan, cara main.
Loh, ini yang saya rasakan. Saya sekarang Pak setiap ngomong dengan anak Pak, saya nunggu momentum, nunggu waktu yang tepat. Kadang-kadang masalah serius, kadang-kadang butuh waktu 2 hari untuk saya bisa masuk ke dunia mereka ya Mas. Kenapa? Krisis akhlak kita itu Mas. Kita tidak bisa memberikan keteladanan. Ya kalau habis teladan kalau urusan masjid, aku tahu semua. Tapi nanti urusan-urusan yang lain Pak, keteladanan dalam memanage masalah, dalam berkomunikasi. Banyak orang tua Pak maunya tapi tidak tahu bagaimana untuk menerapkan ini Pak. Pokoknya begini. Anak Pak dalam bedanya pokoknya terus ini. Pokoknya dia takut Pak berkomunikasi dengan orang tuanya. Mohon maaf Pak, saya selalu mengatakan saya bisa bicara pagi ini Pak dengan sampean yang hadir, masya Allah luar biasa banyak seperti ini. Tapi omongan saya Pak tidak didengar sama anak saya. Gagal saya. Masalah ini Pak menimpa pada saya. Musibah ini Pak yang saya rasakan. Kalau kemudian saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, omongan saya tidak didengar oleh mereka, ada sesuatu yang hilang Pak. Berarti ini saya ini Pak enggak seperti ini Pak. Kalau orang tua yang sukses, anak itu ingin jumpa dengan kita. Sampai keluar kota Pak, kapan Bapak pulang? Kapan Mama pulang? Sekarang banyak anak kita ini Pak, setiap mau pulang dari rumahnya, dari sekolahnya, mau pulang ke rumah, melihat ada sandal mamanya, balik lagi. Melihat ada motor orang tuanya, balik lagi Pak. Lebih senang dia duduk dengan temannya, campuran dengan kawan-kawannya di kafe-kafe. Tidak bisa campuran dengan orang tuanya di rumah. Ini boleh jadi akhlak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ayo Pak, akhlak ini sebelum kita kemana-mana, bagaimana akhlak kita dengan istri? Bagaimana akhlak ibu dengan suami? Bagaimana kita akhlak suami istri ini dengan anak-anak kita? Bagaimana akhlak kita dengan orang tua kita? Bagaimana akhlak kita dengan kakak adik kita? Ini perlu sampai tunjukkan Pak pada anak-anak kita. Ajak Pak anak kita Pak silaturahim sama mamanya Pak, sama bibinya. Dan tunjukkan sampai sebagai adiknya dari kakak kita Pak, penghormatan yang luar biasa. Anak lihat Pak, begitu ayah saya menghormati kakaknya. Akhlak ini Pak. Begitu ayah saya datang kepada mertuanya, kepada neneknya anak kita ini Pak. Sehingga itu tanpa kita rasakan mengajarkan sesuatu yang positif. Ini akhlak Pak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bi khuluqin hasan. Tunjukkan akhlak kita Pak dengan akhlak yang baik. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan mereka? Akhlak yang baik. Kasih contoh yang baik Pak. Sampai ngajak anak salat subuh Pak. Ngajak anak salat, sampai pasti harus siap duluan kan. Ayo salat. Ada. Sementara sambil masih belum wudu Pak. Tidak nyambung Pak. Ayo baca Quran, sementara sampai tidak pernah baca Quran. HP terus juga ini bukanya Mas sekalian. Anak juga niru Pak. Apa yang diperbuat oleh orang tuanya jemaah sekalian? Iya, kalau akhlak yang baik tidak ditiru, akhlak yang buruk langsung ditiru sama anak kita. Nyambung mereka semuanya Mas sekalian. Nah, bab-bab seperti ini ma'asyar muslimin, ini akhlak Pak. Saya masih belum bicara jemaah sekalian akhlak dengan tetangga kanan kiri kita. Akhlak dengan sesama jemaah masjid di sini. Halo, jadi lupa ya, jangan sampai khusyuk setiap pekan ngaji seperti ini. Pulang keluar dari masjid, ada yang masih belum damai Pak, nggak tegur sapa satu sama lain. Musibah itu Pak, musibah. Ibu juga begitu ya, jangan sampai nanti ibu ngaji sudah bagus kayak gini, tapi masih ada di antara ibu satu sama lain nggak tegur sapa. Itu akhlak kita. Untuk lihat siapa kita punya akhlak atau tidak, tanyakan pada diri kita ini. Kita punya musuh tidak? Punya rivalitas tidak dalam hidup ini ya Mas? Dalam tanda petik yang negatif Pak ya? Tanyakan pada diri kita ya Mas. Kalau ada itu Pak, berarti kita mesti ada masalah dalam hidup. Walaupun sampean khusyuk, ya, 5 waktu di masjid dengan tetangga nggak tegur sapa, Allah nggak butuh loh Pak dengan ibadah kita. Betul, hablum minan nas ini ma'asyar muslimin, ini yang paling dahsyat Pak. Quran turun untuk mengatur hablum minan nas paling banyak. Kalau hablum minallah Pak, tidak nyampe 5% ayat Allah. Bicara akidah, bicara ibadah, aqimus shalah wa atuz zakat, itu aja Pak. Yang lainnya Pak, muamalah semua. Kisah-kisah itu semua berbicara masalah muamalah, masalah akhlak semuanya ya Mas. Wa khaliqin nas
bi khuluqin hasan. Ayo Pak, tunjukkan akhlak kita. Dan ini biasanya muncul kalau kita juga punya sifat muraqabah ya. Merasa diawasi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, rupanya cuma satu hadis ya pada pagi ini yang bisa saya sampaikan. Ini momentumnya sudah momentum Maulid Nabi ya. Coba lihat Pak. Laqad fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada tantangan para sahabat langsung siap, langsung akan mengomentari Pak. Rijalun sadaqu ma'ahadullah. Karena sudah berkomitmen yang menjaga betul Pak, mengikuti akhlaknya Rasulullah, dan kita praktekkan di lapangan akhlak Rasul ini, akan muncul Pak generasi-generasi rijal yang ditakuti oleh Allah. Sadaqu ma'ahadullah. Mereka membenarkan janjinya kepada Allah. Ada peluang-peluang jihad Pak jadi kecil bagi dia, bagi kita orang itu Pak. Saya punya fisik saya Allah. Allah minta saya, ya saya kembangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qadana, di antara mereka ada yang syahid. Faminhum man yantazir, ada pula yang menunggu pada syahid-syahid jemaah. Tapi semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suasana takwa ini terus menyertai kehidupan kita. Takwa yang tidak hanya kenal tempat, kenal waktu, kenal momentum, tapi dimanapun kita berada, di tempat manapun juga, di waktu kapanpun pula, dalam kondisi bagaimana pula kita merasa diawasi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula akhlak kita, akhlak yang mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW, dan semoga semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an wa hafizna bil Qur'an wa akhirna bil Qur'an wa hdina bil Qur'an wa saddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf semuanya. Assalamualaikum